Untuk transaksi, jadi kita tetap menganggap dolar saat ini masih punya cengkraman. Karena lebih dari 90% transaksi di dunia ini, negara manapun dari 192 negara, 90%-nya transaksinya menggunakan dolar. Jadi menghilangkannya dalam satu malam itu tidak mungkin. Dan kita tahu dari Federal Reserve yang printing money, 75% dolar itu berada di luar Amerika. Jadi itu tidak mungkin hilang begitu saja. Yang kami dari MMT itu memprovokasi gitu ya, itu bukan transaksi, tetapi cadangan devisa. Jadi dunia punya cadangan devisa itu jangan dolar, harusnya emas, lebih stabil. Ini yang kita mau promosikan ke depan adalah, wahai pemerintah Indonesia, Anda tidak, kalau punya saat ini cadangan dolar, itu untuk transaksi saja. Tapi cadangan devisa, pakai emas atau pakai dinar. Dan untuk membiayai pembangunan ekonomi Indonesia yang saat ini menurut saya APBN itu lebih ngurusi rumah tangga. Sektor produktifnya tidak terlalu besar. Kita tahu untuk sektor produktif, kita perlu uang. Nah saat ini inflasi kita Indonesia emang rendah 2%, terhebat mungkin katanya dari tahun 99. Itu sebenarnya pisau dua muka. Karena sebenarnya uang beredar juga nggak banyak. Jadi kalau sekarang harga sebuah mobil 200 juta, yang mau beli juga susah. Kalau saya pribadi lebih baik harganya 500 juta tapi semua orang Indonesia bisa beli. Itu menarik itu. Iya, itu prinsip. Nah, itu karena apa ya, printing money aja gitu ya. Indonesia saat ini punya 87 sekian ton emas. Kalau divaluasi itu sekitar 50 triliun rupiah. Printing money Indonesia saat ini 5.000 triliun alias kita memprint money 100 kali lipat dari cadangan devisa kita. Yang emasnya gitu ya, itu kalau kita ambil ratanya. Ke depan, kenapa nggak tonasenya ditambah menjadi 200 ton, 300 ton, sehingga print money-nya bisa 1.000 triliun. Kita nggak perlu pinjaman uang dari manapun. Syaratnya ada lagi, dan nggak boleh ada barangnya import ya. Pada saat kita memprinting money, uang yang kita gunakan 100% produknya harus lokal. Dengan demikian angka produktivitas kita tinggi dan cadangan devisa kita bisa naik. Nah Pak, seperti apa Pak Peter menanggapi ide dari Pak Mardigu yang provokatif ini? Ya, saya suka nih. Saya suka dengan ide-ide yang seperti ini. Dan saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan tadi. Satu hal, ya, banyak yang tidak sependapat sebenarnya. Tapi satu hal yang saya sependapat. Tapi yang sependapat dulu aja. Yang sependapat dulu. Yang sependapat adalah sebenarnya inflasi ya, itu menjadi masalah ya, ketika dia benar-benar inflasinya tinggi, yang kemudian menyebabkan kita benar-benar nggak bisa membeli, ya, karena memang inflasi adalah ukuran daya beli, ya. Inflasinya besar sehingga masyarakat kita menderita karena tidak mempunyai daya beli. Ya. Bagaimana karena inflasi itu kenaikannya, ya, sebenarnya yang kita isukan kenaikan kan, bukan level. Ya. Kalau kenaikannya itu sekali waktu memang naiknya besar, ya, tapi kemudian setelah kenaikan itu kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, kemampuan daya beli yang lebih baik, ya, yang berujung kepada kemampuan daya beli yang lebih baik, sehingga walaupun dia mengalami kenaikan harga, tapi terbeli. Itu yang dimaksud sama Pak Mardigu tadi. Ya. Jadi contoh misalnya, di Jepang harga beras itu 50.000 per kilo. Tapi tidak ada satupun orang Jepang yang protes kepada pemerintahnya karena inflasi atau karena harganya terlalu mahal. Kenapa? Karena semua orang bisa beli. Kita harga beras itu kita tekan sampai serendah-rendahnya, yang kemudian menyebabkan petani kita mengalami kerugian. Masyarakat kita masih protes karena masih tidak terbeli. Jadi walaupun berasnya sudah murah cuma 10.000, 15.000, tapi tidak terbeli. Lebih baik mana? Lebih baik yang 50.000 tapi terbeli daripada yang 15.000 tapi tidak terbeli. Itu yang saya ambil dari Pak Mardigu.